Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Zoom Meeting. Eh, Berikut ini, di sini ada logo Zoom Meeting yang terbaru ya. Ini contoh tampilan dari Zoom Meeting. Yang saya bahas di sini memang cukup terlambat ya, karena mungkin sekarang sudah bukan pandemi tapi endemi, dan mungkin sudah mulai bekerja secara offline. Tetapi di sini saya akan coba bahas tentang manfaat lain jika Anda menggunakan Zoom Meeting ya, selain untuk mungkin meeting yang biasa dilakukan pada saat pandemi. Oke, Zoom Meeting adalah sebuah, bukan Zoom Meeting ya, Zoom Apps lah. Zoom Apps adalah sebuah aplikasi yang bisa teman-teman manfaatkan ya, untuk ngobrol, untuk berbagi kamera, dan masih banyak yang lain. Nah, di next slide saya akan jelaskan beberapa manfaat dari Zoom Meeting yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan pada saat kondisi uh, setelah pandemi gitu ya. Oke, next. Oke, di sini manfaat dari Zoom Apps ya. Antara lain, oke, yang sering digunakan memang meeting online ya. Meeting online ini untuk video call atau voice call juga bisa. Nah, buat teman-teman, saya sendiri kadang ya kalau ingin ngobrol secara bagus selain WhatsApp call, saya seringnya menggunakan Zoom aplikasi ya. Kenapa? Karena menggunakan Zoom untuk voice-nya itu bisa apa ya, mereduce sebuah eh, apa ya, jika lingkungan teman-teman berisik gitu ya, itu bisa di-reduce berisiknya, jadi suaranya lebih bagus. Dan coba bandingkan ketika teman-teman menggunakan call Zoom meeting eh, dibandingkan dengan WhatsApp call itu ya, itu saya masih bagus Zoom meeting teman-teman. Jadi kadang telepon keluarga atau segala macam, saya sering menggunakan Zoom meeting ini. Selain untuk meeting online ya, mungkin teman-teman sudah terbiasa dengan meeting online menggunakan Zoom. Oke, next. Oke, ini juga sering saya gunakan untuk remote komputer, yang mana di tutorial saya itu kan banyak menggunakan tutorial coding ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah saya remote menggunakan Zoom Meeting ini, karena mungkin teman-teman terkendala error segala macam, saya coba remote menggunakan Zoom Meeting. Jadi cara remote-nya kita sambil ngobrol gitu teman-teman. Oke, next. Record screen ya. Teman-teman, bagi seorang trainer atau seorang guru ya, ketika teman-teman memberikan knowledge, memberikan pelajaran yang sifatnya adalah berulang, saran saya teman-teman bisa menggunakan record screen ini, yang mana teman-teman buka aplikasi Zoom Meeting, kemudian record share screen, kemudian the record. Nah, itu kita bisa membuat ya seperti sekarang ini, itu bisa dilakukan ya. Seperti saya sekarang ini, saya record share screen komputer saya, kemudian saya record. Itu bisa digunakan menggunakan Zoom Meeting. Nah, ini buat pengajar sih sangat uh, bermanfaat. Oke, next. Oke, terkait live stream atau event streaming, ini Zoom Meeting sangat powerful teman-teman dibanding menggunakan Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams itu suara ketika meng-share lagu, meng-share event, ketika contoh band gitu ya, itu suaranya agak cempreng ya. Kalau Zoom Meeting benar-benar ada bassnya dan lebih bagus lah untuk event streaming. Mengapa? Mungkin teman-teman bertanya mengapa banyak sekali event-event sebuah perusahaan, sebuah kantor gitu ya, mengadakan event ketika audiennya tidak bisa hadir secara offline, biasanya menggunakan Zoom Meeting karena itu. Karena
Zoom meeting ini suaranya lebih bagus dibanding aplikasi yang lain. Oke, next. Ya, webinar. Webinar juga banyak sekali digunakan menggunakan Zoom aplikasi ini. Di mana perbedaan antara meeting online dengan webinar itu, webinar biasanya cakupan audiennya lebih banyak ya, karena Zoom meeting atau meeting online itu maksimal ada limitnya. Contohnya meeting online yang uh, lisensinya rendah biasanya dia maksimal 100, atau yang lisensinya bisnis dia 300 maksimal. Ketika audiennya lebih dari 300, maka teman-teman bisa menggunakan webinar. Seperti itu. Oke, next. Training. Nah, training ini cukup menarik ya, karena di Zoom meeting kita bisa menggunakan breakout room yang mana bisa dipecah per grup. Ini sangat bermanfaat sekali untuk coach training, untuk mendampingi para peserta ya menggunakan Zoom meeting. Terlebih audiennya itu secara online, tidak hadir secara offline, seperti itu. Ini manfaat Zoom meeting yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Jadi saya sendiri hampir semuanya menggunakan manfaat ini untuk menunjang kebutuhan pekerjaan saya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan di chat komen di bawah ya. Siapa tahu teman-teman ada pertanyaan. Oke, sebenarnya untuk join di uh, meeting online menggunakan Zoom, ada yang tinggal klik ya, baik itu teman-teman tidak mempunyai akun dan teman-teman harus mempunyai akun. Tapi teman-teman, saran saya sih teman-teman buat akunnya. Kenapa harus buat akun? Karena salah satu fitur ketika teman-teman punya lisensi Zoom, itu teman-teman bisa men-checklist ya. Di sini ada registration-nya itu uh, required ya. Artinya teman-teman harus yang bisa join di sebuah meeting itu harus meregister atau membuat akun Zoom ya. Jika tidak membuat akun Zoom maka tidak bisa join. Nah, ini salah satu alasan kenapa teman-teman harus membuat akun Zoom meeting. Oke, cara membuatnya akunnya seperti apa? Oke, kita coba praktek aja langsung teman-teman. Oke, pertama teman-teman masuk ke zoom.us ya. Ini adalah website Zoom. Jadi https zoom.us. Ini cara membuat akunnya. Harus melewati atau membuka web ini. Kemudian untuk membuat akunnya, teman-teman klik sign up free ini. Kemudian ini adalah field yang harus teman-teman masukkan, birthday atau tanggal lahir. Teman-teman bisa menggunakan contoh 2707. Please enter, nih year-nya, birth year nih, sorry, bukan birthday tapi birth year. Gunakan tahun ya. Kemudian klik continue. Email address-nya silahkan teman-teman masukkan email address teman-teman. Ini saya masukkan email address saya. Kemudian continue. Oke, nanti ada verifikasi ke email yang teman-teman masukkan tadi. Nah, di sini 767455. 767455. Oke, kemudian verify. Jadi registrasinya cukup itu aja, tinggal cek email, kemudian masukkan. Contoh di sini Mas Tawar, silahkan masukkan passwordnya. Kemudian confirm. For educators, check here if you are signing up on behalf of a school.
Ini kalau teman-teman sebuah untuk edukasi ya, atau untuk pembelajaran bisa checklist, saya tidak aja, kemudian continue. Ya, di sini sudah jadi akun saya. Welcome to Zoom. Kemudian let's go. Ya, di sini ada beberapa informasi ya. Jadi teman-teman bisa download Zoom secara aplikasi, kemudian cek audio dan videonya, kemudian invite ya. Ini untuk downloadnya. Nah, jadi untuk membuat meeting seperti ini ya. Meeting, kemudian teman-teman ini close dulu, kemudian buat schedule-nya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi yang di PowerPoint ini registration di checklist itu ketika teman-teman menggunakan meeting yang berbayar atau berlisensi gitu ya. Tapi kalau yang tadi versi basic atau free itu tidak ada. Jadi tidak ada menu tadi ya. Teman-teman untuk membuat sebuah meeting, klik meeting, kemudian tadi klik schedule meeting, ketik aja judulnya. Contoh project, kita akan bahas topiknya adalah project aplikasi baru, contoh seperti ini. Kemudian kapan dilakukannya, contoh tanggal 27 Juni, kemudian jamnya berapa, contoh jam 10 mau PM atau IM, kemudian durasinya mau berapa, 3 jam, kemudian ini time zone-nya, kalau Jakarta menggunakan +7 ya teman-teman. Time zone ini penting teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengsetting time zone-nya, maka nanti bermasalah ya, di waktunya tidak sinkron. Nah ini GMT +7 itu Jakarta. Oke. Passcode-nya teman-teman bisa ubah, contoh aplikasi seperti ini juga nggak masalah. Kemudian hostnya mau di-on-kan untuk videonya atau tidak, atau optionnya. Nah, di sini optionnya cukup menarik juga, apakah membolehkan partisipan join sebelum waktunya atau anytime. Kemudian ketika join apakah harus di-mute partisipannya, kemudian automatic record, kemudian approve or block entry user from specific region ya. Kalau diklik maka country mana yang akan diblok, seperti itu. Yang di-allow yang mana, yang di-block yang mana. Oke. Kemudian save ya. Nah, setelah save nanti ada copy invitation atau mau ditaruh di Outlook, Google, atau Yahoo Calendar. Seperti itu. Itulah cara membuat meeting online. Nah, nanti di video saya berikutnya saya akan bahas tentang bagaimana teman-teman menggunakan yang lebih advance menggunakan Zoom Meeting. Karena Zoom Meeting basic itu dia maksimal meeting hanya 40 menit, teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah membuat akun dan lisensinya adalah basic, maka setiap membuat meeting itu ada pemberitahuan tuh, your current plan can only support 40 minutes per meeting. Jadi hanya 40 menit. Jadi teman-teman nanti saya coba buatkan tutorial yang lebih advance, gimana tampilan atau mengetahui bahwa akun kita itu adalah akun yang bisnis atau akun yang berlisensi. Mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman bisa mengetahui atau manfaatnya dari aplikasi Zoom yang bisa digunakan untuk banyak hal ya, tidak hanya untuk meeting online saja. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.